Kembali lagi dengan gua Dr. Yoga Yandika di Yoga Yandika Channel. Jadi sekarang kita akan bahas materi tentang gumoh. Nah, kenapa sih saya pilih materi tentang gumoh ini? Karena materi ini adalah materi atau keadaan yang paling sering dikeluhkan pada ibu yang memiliki anak usia kurang dari 1 tahun. Nah, untuk kita bahas lebih lanjut, gumoh itu adalah suatu keadaan di mana susu itu sebagian susu keluar saat atau setelah menyusu. Nah, gumoh ini susu itu akan keluar berupa mengalir, bukan menyemprot. Nah, gumoh ini biasanya pada anak bisa terjadi sekitar 1-4 kali dalam sehari, di mana keadaannya akan berlangsung tidak lebih dari 3 menit. Apa sih yang menyebabkan anak menjadi gumoh? Yang pertama, proses pemberian susu yang terlalu banyak. Yang kedua, penggunaan DOT. Kenapa? Karena saat penggunaan DOT, air susu bisa mengalir jadi lebih cepat sehingga anak akan bisa ada kemungkinan tersedak sehingga akan terjadi gumoh. Yang ketiga, bayi posisi saat menyusui dia posisinya telentang sehingga air akan mengalir sehingga dia akan mengalir ke dalam mulut. Yang keempat, bayinya terlalu aktif. Karena dia terlalu aktif sehingga dia tidak bisa menelan si susu sehingga si susu akan mengalir keluar. Nah, terus kemudian apa sih yang bisa kita kerjakan kalau anak kita terdapat suatu keadaan gumoh? Nah, yang paling pertama bisa kita kerjakan, pertama tadi kan hubungannya ke proses pemberian minum. Kalau dia minumnya berlebih, dia bisa gumoh. Berarti kasih minumnya adalah sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Gitu. Kita harus tahu kapan anak kenyang, kapan anak tidak kenyang. Yang kedua, posisi saat memberikan susu. Posisinya sebaiknya tidak telentang, posisinya minimal 30 derajat. Terus yang ketiga, saat pemberian susu bagusnya disendawakan. Jadi posisi bayi ditegakkan sambil ditepuk-tepuk, disendawakan. Yang keempat, ya kalau bisa jangan pakai DOT. Jadi tetap ASI is the best. Gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya antara gumoh dengan muntah? Nah, bedanya kalau gumoh itu kan dia tadi ngalir, susunya ngalir. Kalau muntah dia susunya nyemprot. Terus yang kedua, bayi dengan gumoh biasanya setelah gumoh dia tampak nyaman, tidak rewel. Kalau bayi dengan muntah, biasanya setelah dia muntah dia menjadi rewel dan tidak nyaman. Yang ketiga, biasanya kalau misalkan dia gumoh, dia dari segi pertumbuhannya aman, dalam artian pertumbuhan berat badannya dia normal. Kalau misalkan dia muntah, biasanya dia disertai dengan adanya penurunan berat badan. Jadi kesimpulannya, kalau ada anak gumoh gak usah khawatir. Yang penting kita harus tahu dulu nih, gumoh itu karena apa saja. Jadi lihat saat dia gumoh, evaluasi, kita ngasih makannya berlebih atau enggak, posisinya udah benar atau enggak. Yang ketiga, jumlahnya atau penggunaannya pakai DOT atau tidak. Yang keempat, ya kalau bisa pada saat kita lagi nyusuin, bayinya kita senangin dulu, jangan terlalu aktif. Terus kemarin tuh ada yang nanya nih di Instagram nih, waktu saya bikin Q&A tentang gumoh dan muntah. Sebentar ya, coba saya lihat dulu ya. Nah, pertanyaan yang pertama tentang gumoh. Dok, gimana bedain gumoh sama muntah pada bayi? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tuh. Gumoh itu keluar sebagian susu saat atau setelah bayi menyusuin. Khasnya itu biasanya bayinya masih terlihat aktif dan bayinya masih nyaman. Kemudian susunya ngalir sendiri. Nah, kalau muntah, bayi tampak mengalami usaha. Jadi dia kelihatan harus usaha buat ngeluarin susunya sampai si susu itu menyemprot, sama bayinya jadi terlihat tidak nyaman dan rewel. Nih yang ini ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tentang gumoh dan muntah.
Tanya lagi dong dok, kalau bayi sering gumoh atau muntah, bahaya nggak sih? Terutama setelah menyusui. Ya, tadi kita bilang lagi, kalau misalkan kita bilang namanya dia gumoh itu kan keadaan susu keluar saat atau setelah menyusui. Jadi sebenarnya it's okay, nggak masalah. Biasanya terjadi ya tadi, karena menyusui terlalu banyak. Kenapa sih anak bisa gumoh? Karena kapasitas lambung anak tuh masih kecil. Sehingga susu yang masuk, dia kalau kepenuhan otomatis dia akan naik ke atas. Ditambah lagi katupnya dia belum, istilahnya mah belum cukup baik. Kalau muntah gimana kalau dia sering muntah? Nah kalau sering muntah otomatis kan tadi kan bedanya gumoh mengalir, kalau muntah menyemprot. Ya kalau anak sering muntah yang pasti bawa dong ke dokter. Nah terus kalau anak gumoh harus ngapain sih? Tadi kan saya udah jelasin tuh, harus gumoh posisi, minum jangan terlalu banyak, batu sendawa, sama jangan hindari penggunaan DOT. Yang terakhir nih, dok bayi 1 bulan habis nen gumoh dan kembung tapi masih minta nen lagi, normal nggak ya? Dan udah disendawakan, itu normal, oke-oke aja. Oke, sekian bahasan tentang gumoh. Jika ada komentar bisa tulis di kolom komentar di bawah. Isinya baik lagi, yang pertama bisa tentang materi, kalau misalkan ada mau materi tambahan. Yang kedua, kalau misalkan ada pertanyaan boleh isi. Yang ketiga, kalau misalkan ada kritik dan saran, isi juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, sama klik lonceng di sebelah karena subscribe itu gratis. Jangan lupa follow Instagram saya di yogayandika_spa. Terima kasih, salam sehat.